Pelaksanaan politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan ini juga dikenal sebagai politik balas budi. Gagasan politik etis dicetuskan oleh Konrad Theodor van Deventer. Dalam tulisannya, Een Aros Code, Utang Kehormatan pada tahun 1899. Kebijakan ini resmi diberlakukan pada tahun 1901. Jadi pada awal sebelum dilaksanakannya politik etis, keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera, terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan di kalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik, justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi, tanah-tanah rakyat yang luas masih dikuasai pemerintahan Belanda, dan penguasa tradisional menyebabkan rakyat hanya penyewa dan pekerja saja. Bidang politik, masalah yang berkembang saat ini adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antar pemerintah kolonial dan bangsa Indonesia yang berdampak pada tidak kesejahteraannya pribumi. Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan sosial demokrat yang didalangi oleh Van Deventer yang kemudian dijuluki Bapak Pangeran Etis yang menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia. Van Deventer dalam majalah Digress mengkritik pemerintah kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan atau hutang kekayaan atas segala kekayaan yang telah diberikan bangsa Indonesia terhadap negara Belanda. Kebijakan politik etis. Program yang dikumandangkan dalam politik etis adalah dalam 3 bidang, yaitu irigate pengairan dan infrastruktur, educate pendidikan, emigrate transmigrasi, yang kesemuanya adalah program utama mereka. Irigasi, pengairan, dan infrastruktur merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sosial dan prasarana untuk kesejahteraan, terutama di bidang pertanian dan perkebunan, serta perbaikan prasarana infrastruktur. Di sini masyarakat pribumi diberi pengetahuan teknologi dalam bidang pengairan yang lebih modern untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik tanpa menunggu lama seperti sebelumnya, yang hanya mengandalkan musim hujan saja untuk menghasilkan pertanian yang lebih baik. Tapi dengan adanya irigasi yang diajarkan oleh Belanda, masyarakat pribumi dapat bercocok tanam pada musim kemarau juga. Educate Pendidikan merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda, yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah, karena pelajar yang berkualitas dapat dijadikan pegawai oleh pemerintah Belanda. Itu salah satu tujuan Belanda melakukan politik etis untuk mengalih potensi masyarakat pribumi. Emigrasi atau transmigrasi merupakan program pemerataan pendidikan Jawa dan Madura dengan dibuatnya pemukiman di Sumatera Utara dan Selatan, di mana dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya. Sebelum kita membahas pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh di balik politik etis selain Van Deventer. Nah, lahirnya politik etis di Indonesia salah satunya dilatar belakangi oleh perintah Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda saat itu, yang merasa bahwa Belanda harus mensejahterakan rakyat di negara yang mereka jajah sebagai salah satu timbal balik karena telah memberikan keuntungan pada Belanda. Politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh seseorang pengacara dan ahli hukum Belanda bernama lengkap Konrad Theodor van Deventer, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, melalui tulisan berjudul Een Aros Code, Utang Kehormatan, yang dipublikasikan di koran De Gids pada tahun 1899, Van Deventer seolah menampar keras-keras pipi Belanda yang telah lama menghisap kekayaan Hindia Belanda tanpa menghiraukan kesejahteraan warga pribumi. Nah, selain Deventer, tokoh lain yang memiliki peran atas tercetusnya politik ini adalah seorang wartawan Belanda bernama Peter Brussoff. Brussoff menghabiskan hidupnya mengelilingi Indonesia untuk melihat sendiri ketidaksejahteraan yang dialami pribumi. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut. A. Irigasi. Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
B. Edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cukup dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu mengajar di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. Politik pendidikan kolonial era hubungan dengan politik mereka pada umumnya. Sesuatu politik yang didominasi oleh golongan-golongan yang berkuasa dan tidak didorongkan oleh nilai-nilai etnis, dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahan. Emigrasi atau perpindahan penduduk, terutama dari Jawa keluar Jawa. Tujuan utamanya adalah mengatasi kependapatan penduduk di Jawa. Tetapi dalam kenyataannya kebijakan ini lebih menguntungkan kolonial daripada pribumi dan mengalami penyimpangan. Kegagalan pelaksanaan politik etis. Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda di awal abad ke-20 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi di Hindia Belanda, Indonesia. Namun kebijakan itu dianggap mengalami banyak kegagalan meskipun awalnya dimaksudkan untuk membayar utang budi kepada masyarakat pribumi. Berikut adalah faktor yang menyebabkan kegagalannya. 1. Tidak merata pelaksanaannya. Program-program yang diperkenalkan seperti pendidikan, irigasi, dan emigrasi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Kebijakan ini lebih menguntungkan golongan elit pribumi daripada masyarakat luas. 2. Pendidikan yang terbatas. Pendidikan hanya diberikan kepada kalangan tertentu, terutama anak-anak bangsawan dan pejabat pribumi. Pendidikan dasar untuk rakyat biasa sangat terbatas, sehingga mayoritas masyarakat tetap buta huruf. 3. Eksploitasi ekonomi yang berlanjut. Meskipun ada program irigasi dan peningkatan pertanian, hasil akhirnya sering dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda. Sistem tanam paksa dan kerja paksa tetap membebani masyarakat pribumi. 4. Ketimpangan sosial yang semakin tajam. Kebijakan ini menciptakan kesenjangan sosial yang sangat besar. Sebagian kecil masyarakat pribumi yang mendapat akses pendidikan akhirnya menjadi elit, sementara mayoritas tetap miskin dan tertindas. 5. Tujuan yang lebih menguntungkan Belanda. Politik etis lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi Belanda daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi secara menyeluruh. Misalnya, irigasi dibuat untuk meningkatkan hasil pertanian demi ekspor, bukan untuk kebutuhan masyarakat. 6. Tidak ada perubahan fundamental dalam struktur politik. Kebijakan ini tidak memberi ruang bagi pribumi untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Kekuasaan tetap dipegang oleh Belanda sehingga kebijakan tidak menyentuh aspek kemandirian rakyat. Dampak pelaksanaan politik etis. Adapun dampak-dampak yang terlihat nyata dalam politik etis adalah dalam 3 bidang. 1. Politik desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagian bangsa Indonesia. Namun tetap saja terdapat masalah, yaitu golongan penguasaan tetap kuat dalam arti intervensi. Karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang, dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali. 2. Sosial lahirnya golongan terpelajar. Peningkatan jumlah merek huruf, perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positif, namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antar golongan bangsawan. Dan bawahan semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat bersekolah dengan baik dan langsung dipekerjakan di perusahaan Belanda. 3. Ekonomi lahirnya sistem kapitalisme modern. Politik liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan, sehingga yang lemah akan menjadi kalah dan terpinggirkan. Selain itu juga munculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia seperti Shell,